أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan jika ada, sudah ketemu tak? Halaman 43 baris yang kedua dari bawah dalam kurung. Sudah ketemu. Dan jika ada engkau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika ada engkau hendak qada hajat di padang, kalau ingin buang hajat di tengah lapang maksudnya, misalnya di kebun atau tanah lapang, ya, maka hendaklah engkau jauh daripada penglihatan manusia, penglihatan orang. Itu yang pertama, ya. Kalau kita hendak qada hajat, buang air, kencing atau berak, itu tidak pada kamar mandi atau pada WC yang tertutup di tengah lapang, artinya tidak di kamar mandi. Maka yang pertama dijaga jangan sampai dilihat orang. Nah, kayak di kebun ya, sawit, kebun karet. Nah, sekira-kira tidak dilihat oleh orang, dan hendaklah berlindung dengan sesuatu jikalau ada. Nah, pelindungannya pada daun pisang kah melindungi? Kalau ada, jika ada diperolehnya. Dan sunnah, jangan engkau buka auratmu dahulu, ya, jangan buka aurat dahulu daripada sampai kepada tempat duduk bagi qada hajat itu. Dan jangan engkau hadap matahari, jangan menghadap ke arah matahari dan bulan pada ketika qada hajat. Ya, ini yang di tengah lapang, tidak di dalam WC, ya. Jangan menghadap matahari, jangan menghadap bulan kalau malam. Tuh. Jadi pada ketika qada hajat itu tidak boleh menghadap matahari atau menghadap bulan pada ketika qada hajat. Karena yang demikian itu hukumnya makruh, ya. Dan jangan engkau hadap kiblat dan jangan membelakangkan akan dia pada ketika qada hajat. Ini yang di masih yang di tengah lapang tadi. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Terus jangan menghadap kepada matahari atau bulan. Karena keduanya itu haram, ya, jika di padang.
Maksudnya di tengah lapang, tidak di dalam kamar mandi. Padahal tiada ada suatu yang mendindingi antaranya dan antara kiblat. Kalau orang di paparetan itu adalah dindingnya karong, tarpal, di paret. Paling tingginya sesinggan pusat. Nah, itu sudah termasuk dinding. Dan yang jauh lebih daripada 3 hasta. 3 hasta itu nih, 3 ini sehasta nih. Hasta ini ukurannya 1 hasta. Kalau 3 hasta itu semeter. 3 hasta itu semeter, kalau pakai meteran. Ya, ukurannya jauhnya antara kita awan dinding tadi. Nah, bersalahan jika ada diperolehnya dinding yang demikian itu, yaitu maka hanya hukumnya sunnah, jangan menghadap kiblat. Nah, misalnya di dalam kamar mandi WC, sunnah jamban kita tuh jungkokkannya jangan menghadap kiblat. Nah, itu misalnya di rumah sudah taulah, ya. Cuman tidak haram, tidak makruh. Cuman kada dapat pahala sunnah. Maka menjamban itu menghadapnya ke selatan atau ke utara. Ini kiblatnya kayak ini. Ini kayak itulah. Iya. Nyembang pas menghadap kiblat kan. Hanya kan kayak ini dah belakang. Sebenarnya itu ya hanya kurang tepat arsiteknya, cara membuatnya lah. Aturan jangan tapi menghadap tuh agak-agak satu arah masih lah. Misalnya kita hendak ulah rumah. Nah, kadang tukang ini dipadahi kada tahu nya. Kada ngartinya kalau suah ngaji kan. Itu kan yang sebelah sana tuh lah, basing-basing yang maulah. Nah, kadang dipadahi kada nurut tukang nih. Lihainya pada awaknya madahi kan. Iya. Terus kalau kita apa nih cara kita mulai yang betul? Kita jongkokkan tangan kita yang basuh, otomatis banyu itu sebelah kanan. Hendaknya jangan di sebelah kiri. Habis tangan kita tersulait manu banyu. Nah, toh. Jadi baknya sebelah kanan, membasuh sebelah kiri, tangan kanan mengambilnya, menghadapnya jangan ke kiblat. Jungkokannya tuh arahnya jangan ke kiblat. Jadi dapat pahala sunnah. Dan jangan membelakangkan ya, akan dia menghadap, membelakang kiblat, itu jangan. Adapun tempat yang disediakan bagi qada hajat, nah kayak WC, jamban khusus, ya maka ya itu tiada haram. Kada haram, tapi kada dapat pahala sunnah. Tiada haram menghadap kiblat. Dan tiada haram membelakangkan akan dia. Lagi tiada makruh. Dan jadi tidak haram, tidak makruh kalau WC dalam WC khusus toh. Nah, tapi kada dapat pahala sunnah karena kada sesuai dengan sunnah Nabi. Dan tiada hilaful ula.
Demikianlah disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'. Nah, tetapi kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, al-udulu anha fil bina'i aidan ahabbu. Maksudnya artinya dan berpaling daripada kiblat pada ketika qada hajat di dalam bina, di dalam kamar mandi, dalam WC, yakni pada tempat yang disediakan bagi qada hajat itu terlebih kasih kepada aku daripada menghadap kiblat dan membelakangkan akan dia. Nah, ini ya, pendapatnya Imam Ghazali, walaupun tidak diharamkan, tidak dimakruhkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di dalam kamar mandi, WC-nya tadi jongkoknya sudah menghadap kiblat, tidak diharamkan. Tetapi kata Imam Ghazali, aku lebih suka kalau tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kada nyaman menghadap kiblat tadi perasaan behira. Dan jika di dalam tempat yang disediakan bagi qada hajat sekalipun. Dan sunnah jangan engkau duduk qada hajat itu pada tempat orang bercerita-cerita. Nah, misalnya di tempat ramai. Ada jamban itu jangan di kayak pasar kayak apa ya ramai. Amun di pasar tuh. Jamban-jamban di pasar-pasar. Kiri kanan ribut kan. Kita guncang-guncang. Kalau dalam bis tuh ya kemana arahnya kan ingkar lagi kayaknya berputar-putar kan. Iya. Iya. Dan sunnah jangan engkau qada hajat pada air yang tenang. Nah, di banyu yang tenang tuh jangan. Walaupun banyak banyunya. Banyu itu kadang ngalir. Ya, dan misalnya nih dalam kolam yang ganal. Kadang ngalir banyunya kan, airnya tidak mengalir, tenang. Ya, sunnah walaupun tidak apa-apa, cuman sunnah jangan buang air besar di situ. Berak di situ jangan. Dan sunnah jangan engkau qada hajat di bawah pohon kayu yang berbuah. Ya, ulah pupuk sawit dihirai sawit. Nah, itu jangan. Jangan di sini tidak haram, tidak makruh, tapi tidak dapat pahala sunnah. Ini kan dan maksudnya dan sunnah jangan. Maksudnya bila kita kerjakan dapat pahala sunnah. Jangan bihira di pohon, bawah pohon yang berbuah, ya. Dan jika belum waktu berbuah sekalipun. Nah, di bawah pohon rambutan, di bawah pohon jingkol, pohon kelapa nior.
Dan sunnah jangan engkau qada hajat di dalam lubang tanah. Ada tanah yang berlubang, yang ditimbak awanan tadi kotor. Dan sunnah jangan engkau kencing pada tanah yang keras. Nah, berkemeh di tanah yang keras, di batu atau di papan, kan keras. Dan pada tempat angin, maksudnya di sini berkemeh ini di luar pada kamar mandi kan, di kayu-kayu yang keras tuh, di batu-batu. Dan pada arah angin, habis tampur angin kena. Awak di angin jangan menghadap angin gitu, nah arah angin yang berhembus, karena memelihara akan daripada terpercik, terpercik daripada kencing. Dan sunnah engkau bersandar pada ketika duduk qada hajat itu atas kaki yang kiri. Nah, pahamlah, ketika qada hajat sunnah bersandar atas kaki yang kiri. Ini kan, ini nah kaki kiri bersandar ke ini. Nah, itu sunnah gitu. Nah, gitu. Artinya memberatkan posisi badan kita ke mana? Ke kaki yang kiri. Nah, itu ya. Dan jangan engkau kemeh atau kencing padahal engkau berdiri, karena yang demikian itu makruh, melainkan jika ada uzur. Ada uzur tadi, ngalih menyingsing selawar, ketat selawarnya kan, dan engkau berjungkok. Nah, atau sakit lantuhotnya kalau dijungkokkan, ada uzur, maka yaitu tiada makruh. Dan makruh kencing pada tempat mandi atau berkamih pada tempat mandi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yubawulanna ahadukum fi mustahimahu thumma yatawadda'a fihi fa inna amatal waswasi minhu. Artinya, jangan berkameh, jangan kencing seseorang kamu pada tempat mandi, kemudian maka mengambil air sembahyang di dalamnya. Maka karena kebanyakan was-was itu daripadanya, melainkan jika ada tempat itu lubang yang mengalir air. Jadi ini mungkin kamar mandinya kayak beher itu kan kada modern kayak wah ini. Yalah. Wah ini kan larut, ada lubangnya di kamar mandi itu. Beheri kan gugur ke bawah, ada belubang. Nah, jadi ini kamar mandi yang ada WC-nya, ya, maka bagusnya toh kalau sudah tahulah antara kamar mandi dan WC itu harus ada tanda pembatas. Nah, kalau misalnya tempat WC agak tinggi daripada kamar mandi, walaupun dalam satu ruangan, ada jungkokannya kan lebih tinggi daripada, jadi ada batasnya. Nah, itu di situ sudah ibaratkan terpisah, walaupun dalam satu kamar. Ini hagan behira, ini hagan mandi. Nah, kalau ini kan di situ kita berwudu, maka kan berwudu dalam WC makruh lah. Nah, kalau itu tidak lagi, karena sudah terbatas. Nah, kalau ada kan orang nyatu nih, rata aja antara kamar mandi dengan WC, tidak ada satu rata.
Ya, maka diulah garis, dicat kah, ulah garis, ditandai, oh ini batas WC, ini agan mandi. Nah, itu. Ya, itu sudah batas artinya, oh, ini batas WC, ini batas kamar mandi. Nah, boleh kita berwudu yang di dalamnya kan sudah ada WC, ada agan mandi, tapi ada pembatasnya. Nah, itu. Pembatasnya deh. Kamu kada garis. Kamu kada ditinggikan sedikit. Tidak apa-apa. Jadi tiada makruh, ya. Kalau kita sudah batasi, oh ini agan WC, ini agan mandi, nah itu ya. Jadi walaupun ini menghemat tempat kita kan dalam satu kamar, tapi di dalam situ berbatas, nah itu. Ya, tidak apa-apa. Bagusnya di dalam WC, karena itu tempat-tempat bakteri, banyak-banyak situ kotoran, bekas sendal. Karena bekas sendal, betis telapak kaki kan bekas sendal. Kepala ditutup. Nah, di kepala ini karena di situ tempat masuk keluarnya setan, jin. Di dalam itu banyak jinnya, terutama jin kafir suka. Betudung kepala, kamu kada ingat, tangan aja nutupi gitu. Nah, boleh, asal betutup. Bawah, kadang amun betis kada betutup, kada bersandal, jalan betisnya masuk. Nah, tuh. Jadi bersandal bagusnya. Ada sandal khusus. Jadi kebanyakan was-was itu ya karena bekameh apa tadi? Bekameh di tempat mandi. Nah, kemudian mengambil air sembahyang di dalamnya. Ya. Maka karena kebanyakan was-was itu daripadanya melainkan jika ada tempat itu lubang. Nah, tempat pembuangan banyunya yang mengalir. Dan mengaliri air kameh. Dan kameh itu di dalamnya. Yaitu tiada makruh. Dan kata Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim, yajuzu kashful aurati fi mahlil hajati wal khalwati kahalatil irtisali wal bauli wa muashiratil zawjati amma yahdaratun nas fayahrumu. Artinya boleh atau harus boleh membukakan aurat di dalam tempat qada hajat dan di dalam halwat, tempat sendirian sepi, tidak ada orang yang melihat. Itu boleh terbuka aurat kita. Ya. Seperti ketika mandi di dalam kamar mandi, kita panggil deh kamar mandi kan yang tertutup. Dan ketika kencing, ya, dan ketika jima akan istrinya. Adapun di pada hadapan manusia, maka yaitu haram. Nah, membuka aurat di hadapan manusia itu haram. Ya, jelas. Jadi kalau begini ini auratnya mana? Kalau di dalam sembahyang aurat begini itu
dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Nah, itu aurat bebini. Jadi selain itu terbuka aurat dipandang orang haram. Baik. Wudhu kada berbaju boleh ya, tapi di dalam kamar mandi. Tapi wudhu di tengah lapang kayak ini kelihatan aurat kita. Nah, jadi maksudnya nih wudhu di tengah lapang. Ya, jangan sampai membuka aurat. Nah, jadi apa tuh jangan membuka auratnya, jangan dilihat orang. Kalau di dalam kamar mandi, tasarah. Jadi sudah bahagian pertama sudah kita selesai mengajinya, yaitu tentang najis. Najis, air, terus bersuci dari beristinja. Nah, itu bab yang pertama. Adapun bahagi yang kedua, maka yaitu nanti pembahasan taharah anil hadasi, yakni bersuci daripada hadas kecil, dan di dalamnya itu 3 pasal. Nah, ini akan datang kita bahas tentang taharah, ya. Jadi kajiannya ini maju terus. Nah, sebab bersuci sudah, najis sudah, air sudah, istinja sudah. Adakah yang mau ditanya sebelum masuk bab taharah? Akan datang jenela. Kalau kita ragu-ragu, artinya tuh ragu-ragu ketika kita sudah wudu apa belum, sudah wudu apa belum. Itulah. Tapi asalnya memang sudah wudu apa belum? Hah? Oh, ragu-ragu besok. Ya kalau misalnya yang dibasuh tadi itu hanya kayak yang wajib, ya didatangi yang wajib tuh yang ragu-ragunya. Nah, kayak misalnya kita nih sembahyang sama kayak sembahyang yang wajibnya kan. Nah, ini 3 rakaat apa 4, 3 apa 4, diambil yang 3. Ini sudah terbasuh tangan apa belum? Sudah terbasuh apa belum? Diambil yang belum. Sama kayak hidung gitu juga. Hah? Tidaklah dibasuh yang mana yang ragunya, bukan dari awal. Bahkan kalau basuh kumur-kumur hidung itu tidak ada wajib, sunnah. Nah, cara yang sunnahnya yang bagus ketika kita basuh muha basuh muha atau baku kumur, bukan basuh muha, baku kumur tuh langsung dihirup ke hidung sedikit, diisap. Nah, itu sunnah gitu. Jadi sekalian baku kumur sekalian membasahi hidung. Tuh, sunnahnya. Iya, kalau sebelum kita berniat itu nyaranya bakubal. Sunnah bakubal. Karena ada bab wudu, di bab taharah itu bab wudu. Itu kan akan datang bab wudu. Nah,
Ada lagi yang ditanya. Jadi yang hari ini banyak parayan nih. Rugi parayan ini kada dapat kupon. Ya. Hah? Hah? Iya. Iyalah. Ya. Jadi yang ngaji hari ini 2 keuntungannya. Ilmu dapat, kupon korban dapat. Alah, kalau ada yang ditanya kita langsung sembahyang duha. Hah? Apanya? Jam